Kami rindu Tuhan untuk kami berada di hadirat-Mu ya Allah. Biar kuasa Roh Kudus menaungi kami sekalian umat Tuhan. Jamah kami Tuhan, lelawat kami Tuhan, sucikan dan kuduskan kami Tuhan, sehingga sungguh-sungguh penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Ini kami umat-Mu Tuhan.
Sungguh kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang besar, Allah yang berperkara atas hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami rindu untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Urapi kami sekalian umat-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan, dan layakkan kami Bapa, sehingga pujian penyembahan kami, bahkan ibadah kami hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang luar biasa, yang memberikan kita keselamatan. Dia yang menyembuhkan kita, Dia yang mencukupi kita, dan Dialah yang memberi kedamaian atas hidup kita. Haleluya. Dan memberikan keselamatan bagi kita. Kita mau bangkit berdiri, kita mau bersarang bagi Allah kita, karena hari ini adalah hari yang telah dijadikan oleh Tuhan untuk kita terus bersukacita, bersyukur, dan memuliakan.
bagi kehidupan kita. Kita mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan, karena firman-Nya itulah yang menjadikan kita senantiasa kuat di dalam menghadapi setiap badai kehidupan. Oleh karena kasih kemurahan-Nya, oleh karena salib-Nya yang memampukan kita untuk kita memperoleh kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya.
kami dapat bersorak-sorai memuliakan nama-Mu. Kami dapat Tuhan pada saat ini mengagungkan Engkau, karena Tuhan betapa besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Tibalah saatnya Tuhan untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kebenaran firman yang akan kami pelajari bersama-sama, bahwa di dalam kehidupan kami senantiasa Tuhan semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi ya. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan, memberikan kesehatan dalam kehidupan kita untuk kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kita langsung saja membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayatnya ke-4. Matius pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai yang ke-4. Kita baca bergantian. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat yang genap. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penyakit kusta di dalam Alkitab dinyatakan sebagai penyakit lepra atau penyakit yang begitu ditakuti oleh orang, ya. Sehingga pada saat itu orang-orang yang kena sakit kusta itu, ya, mereka harus diasingkan. Sakit kusta ini merupakan satu sakit yang menjijikan, karena kadang-kadang ada orang yang mungkin sakit kusta ini ya tangannya atau jarinya itu hilang, ya borok-borok. Ada juga yang mungkin telinganya hilang, ada juga yang hidungnya hilang, ya. Beberapa waktu yang lalu ketika tahun 87 saya pernah pergi ke Belawan, ya, di mana di situ ada tempat rumah sakit kusta, ya. Dan pada saat itu sungguh sangat mengerikan karena setiap orang yang harus masuk ke situ harus safety, ya, mau pakai masker, walaupun pada saat ini kita dianjurkan pakai masker, tapi pada waktu itu ya 87 ya mereka harus, atau setiap kita yang berkunjung situ harus pakai masker dan harus cuci tangan, ya. Karena apa? Karena sakit kusta itu ya bisa virusnya itu akan menularkan, ya. Dan mereka pada saat itu ketika kami berkunjung, ya mereka merasa sedih, ya. Karena apa? Karena mereka diasingkan, ditaruh di tempat itu. Tetapi yang puji Tuhan, pembimbing daripada orang-orang yang tinggal di situ memberitahukan bahwa tidak ada sesuatu hal yang mustahil buat Tuhan untuk dapat mereka mengalami kesembuhan. Dan dari hal-hal itulah yang dapat membuat mereka itu menjadi kuat. Saudara dikasihi oleh Tuhan, sakit kusta ini ya boleh dibilang tidak hanya dialami di dalam perjanjian baru, ya. Namun di dalam perjanjian lama pun sakit kusta ini dialami oleh seorang raja yang bernama Raja Uzia, ya. Kenapa Raja Uzia ini kalau saudara baca di rumah di dalam 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai seterusnya, ya. Bagaimana raja ini adalah raja yang takut Tuhan, raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Namun di penghujung dari pemerintahannya dia mengalami sakit kusta.
Rusia ini menjadi kuat, dikatakan ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan akan hal-hal yang merusak. Dia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memberikan satu korban yang seharusnya, korban ukupan itu seharusnya dilakukan oleh seorang imam, tetapi dia menganggap bahwa dia adalah seorang raja, dia mampu untuk dapat melakukan segala sesuatu, sehingga saudara-saudara Tuhan, dia mengalami satu yang namanya kalau dibilang sekarang itu kutukan ya, atau sesuatu hal ajaran yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya, sehingga saudara yang kasih tahu bukan karena ya hal itu, tetapi dia berubah setia di hadapan Tuhan. Dan sehingga pada saat itu Raja Rusia menjadi orang yang terkena sakit kusta. Ya. Bukan hanya itu aja, saudara daripada Musa, Harun yang bernama Maryam juga kena sakit kusta. Seorang bujang dari Elisa yang bernama Gehasi, dia juga mendapatkan sakit kusta. Karena apa? Karena pada saat itu Elia berkata, jangan kamu ambil, ketika Naaman memberikan persembahan korban syukurnya kepada Nabi Elisa. Dan pada saat itu Nabi Elisa katakan, jangan diambil persembahan itu, karena aku bukan Tuhan. Yang menyembuhkan Naaman itu adalah Tuhan. Namun pada saat itu karena dia tergiur dengan upeti yang diberikan oleh Naaman, akhirnya dia Gehasi mengambil ya persembahan itu, dan pada saat itu juga Tuhan memberikan satu hukuman kepada Gehasi, yaitu dengan sakit kusta. Di dalam PB atau Perjanjian Baru yang kita baca pada hari ini, ya, kalau saudara baca mungkin di dalam Markus, dalam Lukas, ya, bagaimana orang sakit kusta ini mereka begitu antusiasnya untuk mendapatkan kesembuhan. Kalau pada saat ini dikatakan setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Setelah Yesus memberikan satu ucapan-ucapan bahagia di atas bukit kepada orang banyak, ya, banyak kan ucapan-ucapan bahagia yang dinyatakan di dalam Matius pasal yang kelima, ayat 1 sampai seterusnya. Bagaimana pada saat itu Yesus ya hendak mengajar ke tempat yang lain, dan dia dikatakan dia turun dari bukit, lalu banyak berbondong-bondong, orang banyak mengikuti dia. Namun pada saat itu di dalam ayat yang kedua dikatakan ketika orang banyak datang kepada Yesus, di antara orang banyak itu datanglah juga seorang dikatakan yang sakit kusta. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dari ungkapan yang orang kusta ini kita dapat mengerti orang ini sangat memerlukan kesembuhan agar dia tidak mengalami yang namanya diasingkan. Ya, saudara, kalau seseorang yang sedang sakit, ya apalagi masa pandemi ini, ya kadang-kadang ada orang yang beranggapan bahwa aduh saya diasingkan, nggak ada yang mau berkunjung kepada saya. Kalau misalnya dia kena virus COVID, ya kenapa sih orang nggak mau berkunjung menjenguk saya? Ya, bukan karena orang tidak peduli sebenarnya, ya, tapi karena apa? Karena kalau misalnya seseorang yang mengunjungi itu, ya, dia punya sakit bawaan atau kurang sehat, maka virus itu akan menularkan. Itu yang membuat seseorang tidak bisa berjenguk atau berkunjung ke seseorang yang kena masa pandemi ini atau isoman ini. Saudara kasih oleh Tuhan, dan mungkin bagi kita yang sudah pernah merasakan sangat tidak mengenakan akan hal-hal itu. Beberapa saudara saya juga pernah ada yang kena, ya. Bagaimana mereka harus tinggal di rumah, ya. Pada saat itu, ya mereka gak bisa kemana-mana, ya. Itu mereka punya tingkat yang di atasnya itu bisa untuk mereka berjemur, ya, balkonnya. Dan pada saat itu, ya mereka merasa aduh gak enak banget di rumah, ya. Nah, saya bisa membayangkan bagaimana keadaan orang kusta pada saat itu. Karena sakit kusta ini sakit yang boleh dikatakan menjijikan, ya. Saudara, kalau kita melihat seorang yang punya luka, ya luka borok aja, ya saudara, kalau misalnya nggak sembuh-sembuh, ya kita
geli ya lihatnya ya. Saya pernah lihat saudara saya ya, dia sakit gula begitu parah ya, sampai jarinya itu luka, sampai agak membusuk ya, dan aromanya itu kurang sedap. Sampai pada saat itu saya datang minta maaf untuk pakai masker ya. Kenapa? Karena aromanya kurang, walaupun sudah dibersihkan ya, walaupun tiap hari dibersihkan, tetapi aromanya kurang bagus ya untuk kita hirup. Nah, pada saat itu pun saya yakin orang kusta ini tidak hanya satu, mungkin di jari saja, tetapi mungkin beberapa luka yang ada di dalam tubuhnya yang membuat orang enggan untuk dapat bertemu dengan dia. Namun saudara yang kasih oleh Tuhan, melalui ayat firman Tuhan ini dikatakan, maka datanglah seorang yang sakit kusta. Di dalam kerumunan orang, di dalam orang yang berbondong-bondong datang kepada Yesus, dia memberanikan diri untuk dia datang kepada Yesus. Hal apa yang dapat kita ambil dari tindakan yang dilakukan oleh orang kusta ini agar dia mendapatkan kesembuhan? Yang pertama, orang kusta ini datang pada Yesus. Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Orang yang sakit kusta ini tidak peduli dengan orang lain yang mungkin memarahi dia, yang mungkin memandang sinis, atau mungkin dia dilempari dengan batu dan yang lain-lain, karena sakit kusta ini merupakan sakit yang menajiskan pada saat itu. Yang memandang mungkin pada saat itu pikirannya itu yang ada di dalam hidupnya atau yang dipikirkan atau di hatinya orang kusta ini adalah bagaimana aku mendapatkan kesembuhan, bagaimana diriku agar tidak diasingkan oleh orang-orang lain. Orang kusta ini datang dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh hati kepada Yesus. Dikatakan, datanglah orang kusta ini kepada Yesus. Yesus memberikan satu kelegaan pada orang kusta ini. Sebenarnya kasih oleh Tuhan, ketika kita mungkin mengalami yang namanya persoalan hidup, pergumulan hidup ya, mungkin kita sedang mengalami sakit hati, mungkin karena kita luka dengan perkataan orang lain atau dalam rumah tangga, perkataan suami atau istri atau perkataan anak-anak kita sedang mengalami sakit. Mungkin kita tidak mengalami sakit kusta, tetapi sakit kusta secara rohani, luka-luka yang ada di hati kita yang membuat kita ini mungkin merasa takut, cemas ya. Mungkin kita juga merasa bahwa kok hanya saya sih yang mengalami masalah seperti ini. Kok kenapa sih orang lain yang tidak rajin ke gereja kok hanya adem-adem aja? Saya yang rajin ke gereja, saya yang berdoa, saya membaca firman Tuhan, tetapi kenapa Tuhan mengizinkan masalah demi masalah terjadi? Persoalan satu selesai, datang lagi persoalan satu. Persoalan satu selesai, datang lagi persoalan satu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita sedang mengalami hal seperti ini, seperti orang kusta, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah datang pada Yesus. Ketika kita menceritakan segala keluh kesah kita kepada seseorang, mungkin orang itu bisa memberikan masukan yang baik, tapi sifatnya itu kadang sementara. Kenapa? Kadang-kadang mungkin kita meminta pendapat dari orang lain, sesudah dia memberitahukan, nih harus begini, ya. Ketika kita pulang lagi, kita melakukan lagi atau kita merasa jengkel lagi. Tetapi ketika kita datang kepada Yesus, sahabat kita yang baik, sahabat kita yang dapat mengerti akan isi hati kita, sahabat yang tidak pernah mengecewakan. Mungkin kalau kita cerita kepada orang lain, mungkin apa yang kita alami bisa diceritakan kepada orang lain lagi ya. Yang satu dibilang jangan bilang-bilangnya ya. Satu lagi bilang jangan bilang-bilangnya, cuma kita doang yang tahu, padahal dia udah menyebar. Tetapi ketika kita datang kepada Yesus sesuai dengan apa yang Yesus katakan, marilah kepadaku yang semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, Yesus katakan dia akan memberikan kelegaan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, hal yang dilakukan oleh orang kusta ini adalah sujud menyembah Yesus. Orang kusta ini merendahkan
merendahkan dirinya pada Yesus. Dia benar-benar berserah memohon belas kasih dari Yesus. Orang yang sujud menyembah Tuhan adalah orang yang berbakti kepada Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pada waktu Yesus dicobai oleh iblis dalam Lukas 4 ayat yang ke-8, di situ dikatakan, tetapi Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara yang kasih oleh Tuhan, orang yang sujud menyembah adalah orang yang merendahkan dirinya, bukan rendah diri, tetapi merendahkan dirinya. Artinya berserah penuh kepada Tuhan. Ya. Di dalam kita datang kepada Tuhan tidak hanya sekedar datang, kita cuma ngomong bahasa basi di hadapan Tuhan, tetapi ada sembah sujud kita, menyatakan bahwa Tuhan, inilah aku, ketidakberdayaan aku. Ya. Orang yang sujud menyembah Tuhan adalah menyadari ketidakberdayaannya, ketidakmampuannya, ketidakbisa untuk dia mengatasi akan hal-hal yang dia hadapi pada saat itu. Dia menyerah penuh. Ya. Berserah dan menyerah itu beda. Orang yang menyerah adalah orang yang pasif, orang yang putus asa, orang yang bisa saja takut, khawatir, dan lain-lain. Tetapi orang yang berserah adalah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Orang yang berserah penuh bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang dia percayai adalah Allah yang berkuasa. Di sini dikatakan ketika Yesus dicobai oleh iblis, dia berkata, Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Artinya, kalau kita mau sujud menyembah Allah, berarti kita berbakti penuh, mengikuti akan kedaulatan Allah di dalam kehidupan kita. Bukan menuruti Allah menuruti kehendak kita, tetapi kita yang menuruti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita, di dalam kita berdoa, di dalam kita mungkin memohon pertolongan Tuhan, ya ada yang namanya jawaban Tuhan itu kata tidak. Ya, kalau tidak, saudara, berarti memang apa yang kita doakan tidak sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Ada juga jawaban doa kita mungkin dengan kata tunggu. Ya. Tunggu berarti tunggu saatnya Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan, karena waktu kita beda dengan waktu Tuhan. Rancangan kita beda dengan rancangan Tuhan. Rancangan kita ini mungkin sesuatu hal yang mungkin bisa membanggakan diri kita, akhirnya kita membuat menjadi sombong. Tetapi kalau rancangan Allah di dalam kehidupan kita, kita menyadari bahwa segala sesuatu keberhasilan kita, segala sesuatu yang kita capai di dalam hidup kita, kita menyadari bahwa itu adalah berkat Tuhan. Sehingga saudara, kita tidak lagi menyembah ini loh Tuhan hasil saya, tapi kita dapat menyatakan di dalam diri kita kepada Tuhan, Tuhan, jika bukan Engkau yang menolong saya, maka semuanya akan sia-sia. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita perlu sadari di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, mungkin dalam usaha kita, mungkin dalam pekerjaan kita. Pada masa-masa sekarang ini, orang-orang yang bekerja di PT-PT, ya, sedang mengalami ketok-ketir. Oleh karena apa? Karena banyaknya pengurangan. Ya, bahkan ada seorang anak Tuhan berkata bahwa di PT dia bekerja sekarang tidak lagi ada pegawai tetap. Ya, adanya pegawai yang boleh dikatakan gajinya sehari 100.000. Ya. Dan tidak menuntut pesangon, tidak menuntut kalorisan, tidak menuntut THR. Kalau hari-hari besar, saudara kasih oleh Tuhan, dan banyak sekali pengurangan. Nah, pada saat ini saudara kasih oleh Tuhan, orang-orang yang bekerja, kalau dia tidak memiliki kualitas kerja yang baik, mungkin disiplin dalam waktu, ya, memiliki attitude yang baik, memiliki satu kinerja yang baik, ya, maka tidak heran kalau suatu saat dia akan mengikut aturan yang dinamakan pengurangan. Tetapi kalau dia sudah semaksimal mungkin melakukan segala sesuatu, atasan pun akan melakukan segala sesuatu yang terbaik di dalam kehidupannya. Begitu pula di dalam kehidupan kita. Allah ingin di dalam hidup kita memiliki sesuatu hal
ya yang baik di pemandangan Allah, bukan baik hanya di hadapan manusia. Baik di hadapan manusia bisa saja kita menipu, ya. Karena beberapa waktu yang dalam pelayanan Yesus pun memecah, ya, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, ahli Taurat, ya, sampai mereka menghadik mereka memecah mereka. Karena apa? Mereka hidupnya berpura-pura, mereka hidupnya munafik. Kalau kita sujud menyembah kepada Tuhan, berarti kita menyerahkan total di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan, apa adanya. Ya bukan karena ada apanya, tapi apa adanya di hadapan Tuhan, di dalam kehidupan kita. Itulah yang Allah atau Yesus ingin di dalam kehidupan kita, sama seperti orang kusta ini. Yang ketiga adalah percaya pada Yesus. Ya. Orang kusta ini percaya pada Yesus walaupun dia belum melihat tindakan yang akan dilakukan oleh Yesus. Ini sama dengan yang namanya iman. Dalam Ibrani 10 ayat yang pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kesembuhan tidak akan terjadi tanpa adanya iman atau percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan memberikan kehendaknya sesuai dengan apa yang menjadi rencananya di dalam kehidupan kita, sesuai apa yang kita harapkan kalau kita mempergunakan iman. Iman kita, percaya kita yang penuh kepada Tuhan akan membuahkan sesuatu hal yang indah di dalam kehidupannya. Pada waktu orang kusta ini berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ini merupakan satu ungkapan iman. Ungkapan iman yang ada di dalam kehidupan orang kusta ini. Walaupun pada saat itu ya mungkin pikirannya, nggak mungkin Yesus perhatikan dia, nggak mungkin Yesus itu mau menolong dia, nggak mungkin Yesus itu mau peduli di dalam dia. Tetapi ada ungkapan iman di dalam kehidupannya. Tuhan, jikalau Engkau berkehendak, tidak ada sesuatu hal yang tidak dapat Engkau lakukan bagiku. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita mengalami satu pergumulan hidup kita, di dalam hidup kita ini, ya iman kita ini, ya kita harus naik ke atas. Untuk kita naik ke atas, saudara, ya tangga iman ke atas, ya tentunya banyak kali ujian-ujian yang harus kita hadapi. Banyak kali rintangan-rintangan yang harus kita hadapi. Banyak kali segala sesuatu yang onak dengki yang harus kita hadapi. Agar apa? Iman kita kuat, agar iman kita tidak goyah, agar iman kita ya, tetap berdiri. Dasarnya agar kita tetap berdiri adalah ada firman Tuhan dengan dua macam dasar. Kita harus mendirikan iman kita di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mempercayakan Kristus di dalam hidup kita dengan kuat, kita tidak melandaskan iman kita kepada Kristus dengan dasar yang kuat di dalam Tuhan, kita akan seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Ketika angin badai datang, maka rubuhlah rumah itu. Ya. Ketika angin badai, maka iman kita pun akan luntur. Banyak sekali pada masa-masa sekarang ini, karena mereka ingin mendapatkan pertolongan yang cepat, mereka pergi ke paranormal. Banyak anak-anak Tuhan juga yang melakukan hal itu demi sesuatu hal. Dia tinggalkan Tuhan demi sesuatu kedudukan. Ya, dia menjual Tuhan demi untuk mencukupi segala kebutuhan. Dia mau ya kompromi dengan hal-hal dosa. Ya. Namun saudara yang kasih Tuhan, kalau kita memiliki dasar iman yang kuat, kita tidak akan goyah. Meskipun mungkin kita harus banyak mengalami penderitaan, meskipun mungkin kita harus banyak mengalami kesusahan, namun kita percaya di balik semuanya itu ada rencana yang Tuhan nyatakan. Apa buah dari ketiga hal di atas tadi? Yang pertama, Yesus bertindak. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-3, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus bertindak. Jika Tuhan berkehendak, tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Pada saat itu bagaimana Yesus melihat
Dia percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga pada saat itu Tuhan berbelas kasihan. Tidak ada doa yang dilewatkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam pergumulan kita, di dalam segala sesuatu yang kita panjatkan di hadapan Tuhan. Tuhan akan mengulurkan tangannya di dalam kehidupan kita. Asalkan saudara, kita mau senantiasa berbakti kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mempercayakan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita dengan sungguh-sungguh. Tidak ada sesuatu hal yang mustahil di dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup untuk dapat melakukan segala sesuatu. Yang kedua, dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-4, lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Bukan berarti Yesus melarang orang kusta ini untuk menceritakan apa yang dia alami, tetapi yang lebih utama, menceritakan kesembuhan itu sifatnya tidak langgeng. Ya. Banyak kali orang yang mengikut Yesus karena dia sembuh. Banyak kali orang mengikut Yesus karena pertolongan Tuhan. Tapi itu tidak menjadi langgeng di dalam kehidupan imannya, pertumbuhan imannya. Karena apa? Ketika dia tidak mengalami kesembuhan lagi, ketika dia tidak, atau Tuhan seakan-akan tidak menolong dia, padahal mungkin Tuhan lagi tunggu, suruh dia tunggu ya, prosesnya. Namun karena yang dia percayai adalah Tuhan itu penyembuh dia, Tuhan itu penolong dia. Namun ketika dia sedang mengalami pergumulan, seakan-akan Tuhan tidak menolong di dalam kehidupannya, dia lari kepada Allah lain. Yang pada saat itu Yesus larang untuk orang kusta ini menceritakan adalah dia dianjurkan oleh Yesus untuk dia memperlihatkan kepada imam. Imam ini adalah seorang yang mengajar akan kebenaran firman. Jadi pengiringannya kepada Tuhan tidak hanya sekedar kesembuhan. Pengiringannya atau pengenalannya kepada Yesus tidak hanya karena dia mendapatkan mujizat. Pengiringannya atau pengenalan dia kepada Yesus bukan saja karena pada saat itu Yesus menolong dia, tetapi yang lebih lagi adalah bagaimana Yesus memberikan keselamatan di dalam kehidupannya. Yesus memberikan sesuatu hal yang lebih besar lagi daripada kesembuhan. Yesus memberikan sesuatu hal yang lebih dalam lagi untuk dia dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Yesus menyuruh untuk orang kusta ini datang ke imam agar imam-imam ini dapat memberikan satu dasar-dasar iman yang kuat di dalam kehidupannya, agar orang kusta ini tidak mudah terombang-ambing, agar orang kusta ini tidak mudah goyah ketika mungkin sesuatu terjadi di dalam kehidupannya, sesuatu hal yang pahit di dalam kehidupannya, namun dia tetap kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, kita mau datang kepada dia, percaya kepada dia. Ingat bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan lain yang dapat memberikan di dalam kehidupan kita, yang dapat memberikan kehidupan kekal di dalam kehidupan kita. Biarlah iman kita, percaya kita tidak hanya sekedar kalau Tuhan menolong saya, tidak hanya sekedar kalau Tuhan menyembuhkan saya, tidak hanya sekedar kalau Tuhan memperhatikan saya, tapi di dalam segala proses iman dalam kehidupan kita, kita juga tetap percaya bahwa apapun prosesnya, apapun rencananya, apapun yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, kita tetap kuat di dalam Dia. Kita mau belajar dalam kehidupan kita agar kita semakin hari semakin kuat di dalam Dia, semakin hari semakin percaya kepada Dia apapun yang terjadi, karena suatu kali kelak Tuhan menjanjikan kita akan mendapatkan kerajaan Allah yang kekal, yang tidak dapat dibeli oleh apapun juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita mati, saudara yang kasih Tuhan, meninggal, kita tidak akan membawa apa-apa. Yang kita bawa adalah kesetiaan kita, pertanggungjawaban iman kita di hadapan Allah. Harta kita tidak bisa membeli surga, uang kita tidak bisa membeli surga, kedudukan kita tidak bisa membeli surga. Yang ada di dalam kehidupan kita, yang dapat kita nikmati, yaitu surga yang kekal yang Allah akan berikan adalah bagaimana
kesetiaan kita, pengenalan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, itulah yang akan kita pertanggungjawabkan di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Biar melalui kebenaran firman yang telah kita dengar, kita baca bersama-sama, dapat memberikan satu kekuatan di dalam kehidupan saya dan saudara, agar kita semakin hari semakin setia di dalam Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian, banyak perkara yang tak dapat dimengerti. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Banyak biarlah Tuhan tangan kasih-Mu saja Tuhan yang akan senantiasa menolong di dalam perjalanannya ya Bapa, dalam dinas luar kota, sehingga nama Tuhan saja yang akan dipermuliakan. Kami adalah bersyukur dan berharap kepadamu Tuhan, karena kami tahu ya Bapa, setiap apapun juga Tuhan yang dapat kami lakukan, ajar kami Tuhan untuk senantiasa Tuhan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami, karena kami tahu ya Bapa, kami adalah milik-Mu Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu ya Bapa, kami adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Maka kami tentu senantiasa berbakti kepada-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan, karena kami tahu andalan kami hanyalah Engkau. Apapun yang menjadi persoalan kami, apapun yang menjadi dalam pergumulan kami hanya dapat meletakkan persoalan kami di bawah kaki-Mu Tuhan, menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu ya Bapa, karena kami tahu hanya Engkau lah Allah yang senantiasa peduli dan mengerti di dalam
dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Bapak, tolong Tuhan buat pemerintahan kami, dari pemerintahan yang tertinggi Bapak Presiden sampai terendah ya Bapak. Biar nama-Mu saja Tuhan yang akan senantiasa dipermuliakan di dalam kehidupan mereka ya Bapak. Berikan kebijaksanaan Tuhan atas segala sesuatu yang mereka lakukan ya Bapak, sehingga mereka Tuhan dapat senantiasa memuliakan Engkau Tuhan, mengerjakan apa yang menjadi rencana-Mu di dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan, kalau Engkau berkehendak, tidak ada sesuatu hal yang dapat menghalanginya ya Bapak. Nyatakan Tuhan buat bangsa dan negara kami, khususnya Tuhan dalam kami mengalami COVID-19 ini ya Bapak. Mari Tuhan kita tolong ya Bapak, agar Engkau akan senantiasa memberikan kekuatan pada seluruh rakyat Indonesia. Siapapun yang terkena ya Bapak, siapapun Tuhan yang mengalaminya, kekuatan yang daripada Tuhan akan Kau berikan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapak di surga. Oleh sebetulnya kami akan kembali ke